Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! Put your hands to the ground. 9 WNI yang ikut misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju Gaza dilaporkan ditangkap tentara Israel. Dan kabar ini langsung memicu kecemasan besar di tanah air. Mereka datang bukan untuk berperang, melainkan membawa misi kemanusiaan. Namun saat publik memakai kata penyanderaan, respon Menlu Sugiono justru memancing sorotan. Ia menegaskan ini bukan kasus penculikan atau penyanderaan, melainkan penahanan karena Israel menganggap mereka masuk wilayah terlarang. Pernyataan itu terdengar jauh lebih ringan dibanding kecemasan publik. Kini pertanyaannya, mampukah pemerintah benar-benar membebaskan 9 WNI itu dari penahanan tentara Zionis dan membawa mereka pulang dengan selamat? Di Laut Mediterania, perjalanan Global Sumut Flotilla 2.0 awalnya masih terlihat seperti misi kemanusiaan biasa. Kapal-kapal bergerak menuju Gaza, sementara para relawan merekam suasana di atas dek, mengibarkan bendera Palestina, dan menyampaikan pesan solidaritas untuk warga yang terkepung. Namun ketika armada itu semakin dekat ke jalur Gaza, suasana berubah cepat. Ketenangan yang semula terekam di kamera mendadak berganti kepanikan. Menurut penyelenggara dan sejumlah video yang beredar, kapal cepat Israel mulai mendekat ke kapal-kapal sipil tersebut. Beberapa aktivis menuduh pasukan Israel melepaskan peluru karet ke arah armada sebagai tekanan agar kapal-kapal itu berhenti. Di atas dek, situasi langsung kacau. Para relawan berusaha memberi kabar terakhir, sampai akhirnya pesan SOS dikirim. Tidak lama setelah itu, komunikasi dengan beberapa kapal putus total. Dari titik inilah, nasib para penumpang mulai tidak jelas. Ketika kontak dengan armada menghilang, perhatian publik Indonesia mulai tertuju pada daftar relawan yang ikut dalam misi itu. Satu persatu identitas mereka terungkap. Total ada 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI. Yang membuat kasus ini semakin sensitif, delegasi Indonesia bukan hanya berisi aktivitas kemanusiaan. Hampir separuhnya adalah jurnalis media nasional yang ikut merekam langsung perjalanan menuju Gaza. 4 orang berasal dari dunia media, Bambang Noroyono dan Todi Badarifah Billah dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo, serta Rahindro Herubowo yang sebelumnya dikenal sebagai jurnalis iNews dan CNN Indonesia. Sementara 5 lainnya datang dari jaringan relawan dan lembaga kemanusiaan. Herman Budianto Sudarsono dan Ronggo Wirasanu dari Dompet Doafa, Andi Angga Prasadewa dari Rumah Sakit, serta Asep Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo. Mulanya kabar yang beredar menyebut hanya 5 WNI hilang kontak. Namun sehari kemudian jumlah itu bertambah menjadi 9 setelah kapal Safiro yang membawa Herman Budianto Sudarsono dan Ronggo Wirasanu juga diintercept pasukan Israel. Perjalanan kami sendiri dimulai pada pukul 15 waktu. Sejak diumumkan pada pertengahan Mei 2026, Global Sumut Flotilla 2.0 atau GSF 2.0 langsung menjadi perhatian internasional. Misi ini bukan datang sebagai simbol kecil. Pada 14 Mei, dari pelabuhan Marmaris Turki, sebanyak 54 kapal kecil dan menengah bergerak menuju Laut Mediterania dengan satu tujuan, mencoba menembus blokade Gaza yang telah berlangsung bertahun-tahun. Di dalam konvoi itu, hampir 500 peserta dari 45 negara ikut berlayar. Rekaman keberangkatan mereka cepat menyebar di media sosial. Pelabuhan Marmaris dipenuhi kapal-kapal berbendera Palestina, sementara suasana pelepasan terasa emosional. Banyak relawan paham bahwa perjalanan ini bukan misi aman. Sebulan sebelumnya, beberapa kapal sipil bahkan dilaporkan sudah pernah diserang dan cegat di laut, membuat resiko pelayaran kali ini terasa jauh lebih nyata. Namun peringatan itu tidak membuat mereka mundur. Para peserta menyebut perjalanan ini bukan sekedar membawa bantuan, melainkan aksi perlawanan sipil internasional terhadap blokade Gaza. Mereka ingin menunjukkan bahwa ketika jalur darat dikunci dan diplomasi terus macet, masyarakat sipil masih bisa mencari jalan lain. Isi kapal juga menjadi perhatian besar. Armada GSF 2.0 membawa makanan, susu bayi, obat-obatan, perlengkapan medis, alat sekolah, dan kebutuhan darurat lain untuk warga Gaza. Tetapi bagi para penyelenggara, tujuan utamanya lebih besar, membuka jalur laut kemanusiaan bagi Palestina, sekaligus memperlihatkan bahwa masyarakat internasional masih berani menantang isolasi Gaza secara langsung. Setelah penyergapan besar di Laut Mediterania, nasib armada Global Sumut Flotilla 2.0 masih belum sepenuhnya jelas. Sebagian kapal sudah diintercept dan dikirim menuju wilayah Israel. Sementara kapal lain dilaporkan tetap berada di laut, bergerak di bawah pengawasan ketat dengan komunikasi yang terbatas dan situasi yang terus berubah. Pihak GSF langsung menempatkan insiden ini sebagai penyitaan ilegal terhadap armada sipil internasional.
Mereka tidak hanya menuntut pembebasan relawan, tetapi juga menyerukan tekanan global agar setiap pemerintah ikut mendesak Israel membuka jalur aman bagi kapal-kapal yang masih berada di laut. Bagi penyelenggara, ini bukan lagi sekedar persoalan satu konvoi bantuan, melainkan ujian bagi keberanian dunia menghadapi blokade Gaza. Di Indonesia, fokus terbesar tetap tertuju pada nasib para WNI. Kementerian Luar Negeri menyatakan komunikasi dengan sebagian warga Indonesia yang ditahan masih sulit dilakukan. Karena Jakarta tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Tel Aviv, akses konsuler tidak bisa dibuka langsung. Semua harus ditempuh melalui negara ketiga dan jaringan diplomatik sahabat. Kapal-kapal mereka diintercept oleh militer Israel, kemudian dari sisi hukum, pencegatan Global Smooth Flotilla 2.0 langsung memunculkan pertanyaan besar. Kapal-kapal sipil itu disebut dihentikan di perairan internasional di Siprus, wilayah yang seharusnya dilindungi prinsip kebebasan navigasi di laut bebas menurut UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut PBB. Masalahnya tidak berhenti di sana. Armada ini membawa bantuan kemanusiaan, sementara orang-orang di dalamnya adalah relawan sipil. Karena itu, penahanan mereka juga dinilai bertentangan dengan Konvensi Jenewa dan hukum humaniter internasional. Bahkan sejumlah anggota Parlemen Eropa mulai menyebut operasi Israel ini sebagai penahanan ilegal terhadap warga sipil internasional di laut lepas. Gelombang kecaman kemudian bergerak lebih luas. Bukan hanya publik Indonesia yang marah, tapi juga sejumlah negara mulai mengambil posisi terbuka. Dalam kasus Flotilla Gaza terbaru ini, Indonesia tampil di barisan depan bersama 9 negara lain untuk menekan Israel secara diplomatik. Melalui pernyataan bersama, Indonesia, Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maldives, Pakistan, dan Spanyol mengecam keras operasi Israel terhadap armada kemanusiaan sipil di laut internasional. Turki muncul sebagai salah satu suara paling keras dalam kasus ini. Sikap Ankara bukan hal mengejutkan, karena isu Flotilla Gaza punya luka panjang dalam memori politik mereka, terutama sejak tragedi Mavi Marmara pada 2010. Spanyol ikut menaikkan tekanan diplomatik, sementara Malaysia dan berbagai organisasi sipil di Asia Tenggara mulai mendesak pembebasan seluruh relawan internasional yang ditahan. Di Jakarta, Kementerian Luar Negeri langsung mengaktifkan 5 KBRI untuk memantau kondisi WNI, membuka akses konsuler, menyiapkan bantuan hukum, hingga merancang jalur pemulangan darurat. Nama Presiden Prabowo Subianto pun ikut masuk sorotan. Publik menunggu apakah pemerintahannya akan mengambil sikap yang lebih keras dalam isu Palestina. Namun sejauh ini langkah Indonesia masih bertumpu pada diplomasi internasional dan dorongan hukum global. Lalu muncul pertanyaan yang lebih sensitif. Mungkinkah ada opsi militer? Secara realistis, peluangnya nyaris tertutup. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan posisinya secara geopolitik tidak memungkinkan intervensi militer langsung. Karena itu, strategi Jakarta kemungkinan besar tetap berada di jalur diplomasi, koalisi internasional, tekanan PBB, serta pembentukan opini global agar Israel semakin terisolasi secara politik. Peristiwa Global Smooth Flotilla 2.0 seolah membuka kembali luka lama. Pada 2010, dunia pernah menyaksikan pasukan Israel menyerbu kapal Mavi Marmara di laut internasional. Lebih dari 10 aktivis tewas ketika kapal bantuan menuju Gaza itu disergap komando Israel. Dalam misi tersebut, relawan Indonesia dari MARC juga sempat hilang kontak setelah operasi berlangsung. Namun Mavi Marmara bukan akhir dari gelombang solidaritas untuk Gaza. Meski tragedi itu sempat mengguncang dunia, armada bantuan sipil terus muncul dari tahun ke tahun. Pada 2025, Israel kembali mencegat Global Smooth Flotilla dan menahan ratusan aktivis internasional, termasuk Greta Thunberg. Setahun kemudian, pada April 2026, puluhan kapal lain kembali dihadang dekat Yunani dan sekitar 175 aktivis ditahan. Kini pola yang sama terulang lagi dalam kasus GSF 2.0. Rangkaian inilah yang membuat banyak aktivis HAM menilai Israel seperti menikmati impunitas internasional. Operasi berulang kali dilakukan di laut internasional, tetapi tekanan dunia belum pernah cukup kuat untuk benar-benar menghentikannya. Karena itu, gelombang protes kembali pecah di berbagai kota. Athena, Barcelona, Berlin, Brussel, hingga Roma dipenuhi massa yang menuntut blokade Gaza dihentikan dan para relawan flotilla dibebaskan. Di Italia, tekanan bahkan naik lebih jauh ketika Serikat Pekerja menggelar aksi mogok sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina dan kecaman terhadap penyergapan kapal sipil internasional. Kini perhatian dunia tertuju pada nasib para WNI. Bagaimana mereka dipulangkan, dalam kondisi seperti apa mereka kembali, dan apakah tekanan diplomatik dari 10 negara mampu memaksa Israel mundur. Sebab jika kapal sipil terus disergap di laut internasional tanpa konsekuensi besar, impunitas Israel perlahan akan dianggap sebagai hal normal oleh dunia.